Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Ketika kita memuji memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan bertata di atas pujian. Mari kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Betapa hatiku, amin, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Terimalah Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Allah, terpujilah namamu Bapa, Allah yang setia, Allah segala Tuhan. Glory bagi Allah, glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hati kita yang merasa banyak hal yang tidak menyenangkan hati kita, banyak dalam hidup kita tidak ada sejahtera, maka pada pagi hari ini pastikan Tuhan yang berjanji untuk memberikan ketenangan dalam hidup kita. Hati kita boleh menjadi tenang. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Syukur bagi Allah, syukur bagi Tuhan, syukur bagi Yesus, syukur bagi Roh Kudus. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Roh yang manis dan lembut, Roh Sang Penasihat ajaib, Bapa kekal Raja damai, Allah segala Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya saat ini kekuatan kami hanya dari Tuhan. Kekuatan kami semua adalah dari Dia, yaitu Tuhan kita. Selain dari Dia kita ini lemah, kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan maka kita akan dimampukan. Haleluya, kita akan naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berteduh berharap dalam Yesus. Kekuatan hidup, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berteduh berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, yang mana saat ini kami bisa muji memuliakan pekan menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang pagi dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari dalam tangan-Mu.
Tuhan, kami yakin dan percaya Kau boleh akan beri kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus beracara bagi kami pada pagi hari ini. Kau menyerahkan semua sidang jemaat yang mendengar, baik setiap kami ambil bagian, terus dalam kuasa, terus dalam urapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam doa pagi Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer melalui YouTube Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Pada pagi hari ini firman Tuhan diangkat dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian yang memuliakan Tuhan Yesus yang keluar dari hati kita adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Sebab dalam pujian rohani Allah bertata dan ada kuasa yang akan kita nikmati. Haleluya. Pastor Matt Hagee dalam khotbahnya berkata, ada kuasa setiap puji-pujian kepada Kristus yang kita naikkan. Nah, beliau memberitahukan kita ada 3 kuasa ketika kita menaikkan puji-pujian Tuhan Yesus. Ketika kita memuliakan Tuhan Yesus dalam bentuk nyanyian pujian-pujian. Yaitu pertama, pujian mengundang hadirat Tuhan. Pujian yang kita naikkan untuk Tuhan Yesus itu menarik hadirat Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Haleluya. Seperti lagu ini berkata, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Wow, Tuhan hadir dalam pujian-pujian umatnya yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Tuhan hadir, pasti sesuatu akan terjadi. Amin. Mujizat, pertolongan, damai sejahtera akan hadir. Karena hadirat Allah hadir, maka Allah akan memberikan rasa nyaman, tentram, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan. Dalam pujian yang kita naikkan, itu mengundang hadirat Allah, kerajaan surgawi turun dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus itu bisa mengusir roh jahat. Yang kedua adalah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, itu bisa mengusir roh jahat dalam hidup kita. Setiap hari ketika kita memuliakan Tuhan, setiap detik kita memuliakan Tuhan, setiap jam kita memuliakan Tuhan, itu akan bisa mengusir pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, perkataan-perkataan jahat atau perkataan kotor keluar dari hidup kita. Karena kita memuliakan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, maka percayalah mujizat pun terjadi. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Saul. Haleluya. Pujian yang dinaikkan, musik yang dinaikkan untuk Tuhan,
ketika Saul kerasukan setan roh jahat, maka Daud mendatanginya dan Daud menaikkan pujian, menaikkan musik kepada Tuhan Yesus. Ketika musik pujian dinaikkan kepada Tuhan, maka hadirat turun dan roh yang jahat yang ada di Saul saat itu keluar, sehingga Saul bisa merasakan damai sejahtera. Saul bisa merasakan sukacita dan merasakan kerajaan surga. Haleluya! Karena pujian itu kepada Tuhan, pujian yang dahsyat. Haleluya! Seperti pujian ini, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus memanah yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya! Nama Yesus di atas segalanya. Iblis gemetar dan iblis akan keluar tipu daya dalam hidup kita ketika kita serukan nama Yesus. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, hidup kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, pikiran-pikiran, perkataan-perkataan positif dari surgawi akan mengalir dan akan menjadi berkat bagi orang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus, pujian itu akan membawa mujizat dan kemenangan. Wow! Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus akan membawa mujizat dan kemenangan. 2 Tawarik 20 ayat 20-22 menceritakan peperangan antara Raja Yosafat bersama bangsa Yehuda. Tuhan yang berperang ganti mereka, dan mereka hanya berdiam saja. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, ada mujizat terjadi dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Wow! Ketika umat Tuhan berkumpul melawan musuh-musuhnya, Yosafat mengajak bangsa Yehuda untuk berdoa dan menaikkan pujian, dan mujizat terjadi. Mereka tidak perlu berperang melawan musuhnya, tapi Tuhan menggantikan dengan memberikan kemenangan, mujizat, sehingga musuh-musuh bangsa Yehuda kalah, hancur akibat pujian doa yang dinaikkan oleh Yosafat beserta tentara-tentaranya yang memuliakan nama Tuhan. Wow, apa yang nggak bisa Tuhan lakukan ketika kita menyerahkan hidup kita? Kita hanya membaca, Tuhan, aku berserah kepadamu. Tuhan, aku mau memuliakan. Mujizat masih terjadi, Bapak Ibu. Amin. Mujizat masih terjadi. Saya ingat ada sebuah kesaksian seorang jemaat yang berada di wilayah timur, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Waktu dia mengenal Tuhan, suaminya belum bertobat. Suami masih suka main judi, suami masih suka bisa ke klub, diskotik, suami masih perokok dan lain. Pokoknya nggak bertobat. Yang bertobat pertama istrinya dahulu. Ketika dia ke gereja, dia datang HF 2 malam, dia sabda, Tuhan tolong selamatkan suami saya. Lalu suatu saat suaminya berkata, istrinya selalu mengajak, ayo papa kita ke gereja, ayo papa kita ke AF. Terus ya tenang nanti ada waktunya. Akhirnya suaminya berkata, oke, hari Kamis aku ikut engkau ke AF, hari Minggu aku ikut engkau ke gereja. Tapi sebaliknya, hari Senin, Selasa dan Rabu kamu ikut aku ke diskotik, sebab aku masih membutuhkan hiburan-hiburan duniawi. Hah? Istrinya pertama awalnya senang, suami mau ikut ke gereja, mau ikut house family, mendengar firman Tuhan dan berdoa dan memuliakan Tuhan. Tapi hari lain dia tuntut, saya sebagai istrinya harus menemani dia ke tempat diskotik. Dia, Tuhan tolong bagaimana nih? Oke, aku percaya ketika aku andalkan Tuhan, suamiku bisa bertobat di mana saja, asal aku membawa nama Tuhan Yesus, membawa Tuhan hadir dalam hidupnya. Benar Bapak Ibu. Waktu ke Kamis house family, puji Tuhan suaminya mau
mendengar pertama kali mendengarkan khotbah. Lalu minggunya dia ke gereja, puji Tuhan dia mau. Dan ketika hari Senin, istrinya mulai stres. Aku harus menepati janjiku, aku harus teman suamiku ke diskotik supaya dia hatinya terhibur juga dengan dunia. Walaupun aku gak setuju, tapi Tuhan tolong, aku percaya kalau ini cara Tuhan, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk memenangkan hati suamiku. Akhirnya istrinya bilang, ayo Pak, aku siap temani engkau. Dan betul Bapak Ibu, ketika suaminya mengajak istrinya ini ke diskotik untuk dia menemani minuman, dia merokok, bahkan mendengar lagu-lagu, musik yang masuk ajeb. Istrinya hanya tertunduk saja, hanya senyum-senyum. Tapi dia berkata, rohnya berkata, hai jiwaku, bangkitlah. Dan dia katakan, aku percaya, aku hadir. Ketika musik diskotik nyala begitu, ajeb, dia tidak kalah. Dia berteriak, dia berkata, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa, ajeb, dan segala perkara, ajeb. Dia berkata, dia nyanyikan, biarpun ajeb, dia Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Di tengah-tengah suara diskotik yang besar itu. Lama-lama suaminya dengar, nih istriku agak gimana ya kayak suaranya lain, musik lain, tapi perkataannya keluarkan, Yesusku luar biasa dalam segala perkara, Yesusku ajaib luar biasa dalam segala hal. Hari pertama geleng-geleng, hari selanjutnya demikian. Ketika diajak nyanyi, dia merokok, wisinya berkata, waktu musik dinaikkan dia agak pusing, dia mengatai pusing dengan berkata, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Hari kedua kaget suaminya, dia mulai terasa kok ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya ya. Dan hari ketiga ketika dia ajak lagi istrinya, sebelum hari Kamis dia akhir, istrinya nggak kalah lagi, dia nyanyi lagi itu karena itu yang dia hafal di house family. Waktu musik diskotik, musik dangdut dengan keras bunyi, dia pun nggak kalah. Dia suara berkata, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa, ajeb, Yesusku luar biasa, ajeb dalam segala perkara. Amin. Dan saat itu tiba-tiba sang suaminya mulai rasa pusing, merasa gak enak ketika dia berada di situ. Dan ketika dia pulang, yang dia dengar terngiang di pikirannya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Dan ketika hari Kamis di house family, hatinya mulai tenang dan mulai terbuka. Minggunya dia ke gereja, hatinya makin terbuka lebar mendengar firman Tuhan. Dan sejak mulai ke Senin, dia berkata, istriku, engkau tidak perlu usah temani, termasuk aku. Kita tidak usah ke diskotik lagi. Mari setiap hari Kamis kita KF, Minggu ke gereja. Istri berkata, haleluya. Bukan hanya Kamis AF, Minggu ke gereja. Hari Jumat saya tambahin, kita berdoa malam di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Masih ada mujizat pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan terbukti hingga sampai saat ini, suami istri yang mengenal Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Nggak ada mustahil Bapak Ibu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Angkatlah hatimu, angkatlah iman pada Tuhan, katakan, Tuhan, masih ada mujizat dalam hidupku. Ketika hatiku, pikiranku, perkataanku, mulutku memuliakan Tuhan, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Hadirat Allah dalam hidupku. Dan hatiku masih damai, karena roh jahat akan keluar dari pikiran, perkataan hatiku. Dan aku akan mengalami kemenangan, karena mujizat masih terjadi dalam bagiku. Karena Allah yang kusembah, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Angkat imanmu dan berkata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa,
pagi hari kami berdoa seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya yang sedang menyaksikan dan mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Aku percaya mujizat masih terjadi ketika mereka mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang pertolongan sumber hidup kami sebagai orang percaya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka memuliakan Tuhan setiap hari, maka mujizat terjadi kepada mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya, mulai gembala sidang, wakil gembala, majelis gereja, setiap pastoral, pengeja-pengeja satelit, host family, berkati mereka dalam nama Yesus. Dan berkati bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke 38 provinsi, berkati dengan damai sejahtera, hujan pertobatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap gereja boleh bebas beribadah dan memuliakan Tuhan, dan jiwa-jiwa akan bertobat, datang beribadah memuliakan Tuhan. Sejahtera Indonesia, sejahtera kota Surabaya, sejahtera bangsaku Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.